Halo semuanya, selamat datang di Leadership Talk, sebuah program yang membahas berbagai topik menarik seputar dunia organisasi dan komunikasi. Saya Haikal, dan hari ini saya bersama teman-teman kelompok akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu kepemimpinan dan komunikasi organisasi, teori, implementasi, dan tantangannya di era modern. Coba kita bayangkan sebentar. Pernah nggak kalian mengikuti organisasi yang anggotanya hebat-hebat, tetapi tetap tidak berjalan dengan baik? Atau sebaliknya, organisasi yang anggotanya biasa saja, tetapi mampu meraih banyak prestasi? Nah, salah satu faktor yang paling menentukan ternyata adalah kualitas kepemimpinannya. Seorang pemimpin bukan hanya bertugas memberi perintah, tetapi juga mampu membangun komunikasi, memotivasi anggota, menyelesaikan konflik, hingga membawa organisasi menghadapi perubahan. Untuk memahami hal tersebut lebih jauh, kita akan membahas mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk pembahasannya bersama Kak Icel. Baik, terima kasih untuk Kakak Haikal. Di sini sebelum kita membahas teori maupun penerapannya lebih lanjut, kita juga perlu memahami terlebih dahulu kenapa sih kepemimpinan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Yang pertama-tama pada dasarnya sebuah organisasi merupakan suatu wadah bagi para kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Agar tujuan tersebut itu bisa dicapai dengan efektif, dibutuhkan koordinasi pembagian tugas dan juga komunikasi yang baik. Di sini peran pemimpinlah sangat dibutuhkan gitu, sangat penting jadinya. Seorang pemimpin juga bukan cuman bertugas untuk mengarahkan anggota, tapi juga memberi motivasi, mengambil keputusan, dan juga memastikan seluruh anggota itu dapat bekerja sama dan juga menuju tujuan yang sama tentunya gitu ya. Lalu menariknya kepemimpinan itu bukan cuma sekedar dipandang sebagai sebuah jabatan, tapi kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain melalui komunikasi sehingga mereka bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu di era sekarang yang sedang kita tinggali, yaitu era modern gitu ya, tentang organisasi juga jadi semakin kompleks gitu tantangannya. Perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan lingkungan kerja, hingga meningkatnya persaingan membuat organisasi membutuhkan pemimpin yang adaptif, komunikatif, dan juga mampu mengambil keputusan yang tepat. Karena itulah dalam makalah ini kami membahas hal penting mulai dari pengertian kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, komponen kepemimpinan, berbagai gaya kepemimpinan, hingga bagaimana menentukan gaya kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. Nah, setelah ini kita kita telah mengetahui latar belakangnya yang tadi barusan aku bahas. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti mengenai konsep kepemimpinan bersama Kakak Gita dan Kakak Naisela. Silakan Kakak Gita dan Kakak Naisela, boleh dilanjut. Baik, terima kasih Griselda. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Untuk pengertian yang pertama, ada pengertian pemimpin. Pemimpin sendiri merupakan seseorang yang mampu untuk memengaruhi, mengarahkan, serta mengajak orang lain untuk bekerja sama demi mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Sedangkan untuk kepemimpinan sendiri adalah sebuah proses bagaimana seseorang memberikan pengaruh tersebut. Artinya, kepemimpinan tidak hanya bergantung pada sebuah jabatan, tetapi juga pada kemampuan membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan para anggotanya. Tujuan utama dari kepemimpinan sendiri bukan hanya memastikan sebuah pekerjaan selesai, tetapi juga untuk menciptakan motivasi, meningkatkan kerjasama, menyelesaikan konflik, hingga membangun lingkungan kerja yang positif. Lalu, bagaimana dengan pendapat para ahli yang menjelaskan sebuah kepemimpinan? Berikut merupakan beberapa teori yang paling dikenal. Yang pertama, ada teori sifat yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki karakter tertentu seperti percaya diri, jujur, bertanggung jawab, dan juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, ada teori kelompok. Di sini menekankan bahwa keberhasilan pemimpin sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan anggotanya.
Yang ketiga adalah teori situasional, yaitu seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya memimpinnya sesuai dengan kondisi organisasi. Nah, untuk teori berikutnya akan dijelaskan oleh Nasyila ya. Nah, selain teori yang sudah dijelaskan Gita, masih ada beberapa teori lainnya. Salah satunya adalah teori kontingensi, yang menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin dan juga situasi organisasinya. Kemudian ada path goal theory yang menekankan bahwa tugas pemimpin adalah membantu anggota mencapai tujuan dengan memberikan arahan, motivasi, serta menghilangkan hambatan. Berikutnya adalah kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain melalui kepribadian dan juga daya tariknya. Dan yang terakhir ada kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, mengembangkan potensi anggota, serta menginspirasi seluruh anggota organisasi. Selain teori, terdapat pula beberapa komponen penting yang ada di dalam kepemimpinan, yaitu strategi, tindakan, budaya organisasi, hubungan sosial politik, moral, dan juga manajemen. Seorang pemimpin harus mampu memilih gaya kepemimpinan yang sesuai, seperti gaya kontinum, managerial grid, gaya 3 dimensi, maupun sistem partisipatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi organisasi. Lalu, bagaimana penerapan teori tersebut dalam dunia nyata? Kita simak penjelasan oleh Haikal. Baik, terima kasih Kak Naysila. Dalam praktiknya, kepemimpinan tidak hanya sebatas teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari organisasi. Implementasi kepemimpinan dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin menyusun visi organisasi, mengkomunikasikan tujuan kepada anggota, memberikan motivasi, mengambil keputusan, hingga menyelesaikan konflik. Semua proses tersebut membutuhkan komunikasi yang efektif. Kepemimpinan dan organisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa komunikasi yang baik, seorang pemimpin akan kesulitan menyampaikan visi maupun membangun kerjasama dengan anggotanya. Memasuki era modern, tantangan kepemimpinan juga semakin besar. Pemimpin dituntut mampu menghadapi transformasi digital, keberagaman sumber daya manusia, sistem kerja hybrid, hingga tuntutan transparansi publik. Salah satu contoh nyatanya adalah kepemimpinan Satya Nadella di Microsoft. Saat menjadi CEO, beliau mengubah budaya organisasi Microsoft menjadi lebih kolaboratif melalui komunikasi yang terbuka dan pendekatan kepemimpinan yang transformasional. Perubahan tersebut membuat Microsoft mampu kembali berkembang dan berinovasi di tengah persaingan industri teknologi. Nah, setelah melihat implementasi tersebut, sekarang kita akan masuk ke bagian penutup bersama Kak Naufal. Terima kasih Haikal. Dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan memberi instruksi, tetapi juga tentang membangun komunikasi, memberikan motivasi, menciptakan kepercayaan, serta mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan. Berbagai teori kepemimpinan memberikan gambaran bahwa setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Selain itu, komunikasi organisasi menjadi kunci utama dalam keberhasilan kepemimpinan. Semakin efektif komunikasi yang dibangun, maka semakin besar pula peluang organisasi mencapai tujuan secara optimal. Sebagai saran, setiap calon pemimpin perlu terus mengembangkan kemampuan komunikasi, berpikir strategis, menjaga integritas, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, organisasi akan memiliki pemimpinan yang tidak hanya mampu mengarahkan tetapi juga menginspirasi seluruh anggotanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah
menyaksikan leadership. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya kepemimpinan dan komunikasi organisasi. Saya Naufal Akbar bersama seluruh tim pamit undur diri. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.